Bisnis properti tanpa modal, emang bisa? Untuk sebagian orang, menjadi seorang pembisnis pasti langsung mikir modal yang gede. Apalagi untuk terjun di bisnis properti. Nggak berseri tuh duitnya. Tahu sendiri, sekarang harga tanah dan bangunan plus langit alias sangat-sangat mahal. Padahal belum tentu loh. Apa yang kita lihat dan yang kita kira kadang nggak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Buat bos yang pengen mulai bisnis properti tapi nggak punya modal atau ada modal tapi nggak banyak, jangan khawatir, nih saya kasih tahu tips memulai bisnis properti tanpa modal. Yuk langsung aja disimak. Tips yang pertama itu niat dan yakin. Semua hal harus diniati benar-benar dulu bos. Kalau udah niat harus yakin sama apa yang mau kita lakuin. Habis itu usahanya juga jangan loyo. Kalau di awal udah benar-benar niat, berarti kita siap buat menerima segala resiko yang mungkin bisa terjadi ke depannya. Ya, namanya juga bisnis, pasti ada naik turunnya. Tapi buat yang punya jiwa pembisnis, hal itu nggak jadi halangan. Malah akan semakin merasa tertantang dan akan terus mencoba sampai bisnisnya sukses. That's alright. Yang kedua, rajin mencari informasi tentang bisnis di bidang properti. Memulai bisnis emang nggak mudah, apalagi bisnis properti. Tapi selagi kita mau usaha, pasti ada jalannya. Bos harus rajin-rajin menggali informasi mengenai properti, baik secara langsung ataupun nggak langsung. Maksudnya nggak langsung tuh bisa secara online, entah baca-baca di Google, Facebook, dan lain sebagainya. Cari apa yang lagi tren mengenai properti. Kalau secara langsung, bos bisa gabung ke komunitas pembisnis properti. Sharing sebanyak-banyaknya sama para senior. Jangan malu buat tanya-tanya ya. Ingat peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Kalau ini malu bertanya, bisnis bisa gagal. Waduh. Yang ketiga, rajin melihat iklan properti. Zaman digital sekarang ini buat nyari iklan bukan hal yang sulit lagi. Saat ini sudah ada banyak sekali media yang memuat iklan-iklan properti. Sumbernya pun beragam, bisa dari internet, koran, maupun papan iklan di jalan. Kemudian, bos bisa tawarkan kepada teman-teman atau keluarga bos. Atau harga sedikit lebih tinggi agar saat properti terjual, bos bisa dapat untung juga. Yang keempat, menjalin relasi seluas mungkin. Perlu bos tahu, dalam berbisnis properti, bos harus tahu target pasar atau konsumen properti. Kira-kira siapa sih yang lagi butuh tanah atau rumah? Kalau ada yang sedang mencari properti, jangan ragu mencari informasi lebih lengkap lagi tentang properti yang diinginkannya. Kayak luasnya berapa, lokasinya di mana, dan hal detail lainnya. Oleh karena itu, menjalin relasi seluas mungkin dalam bisnis properti itu sangat-sangat penting. Yang kelima, lakukan pemasaran dengan sistem zero marketing atau digital marketing. Zaman udah makin canggih, terus jangan mau ketinggalan. Jangan jadi orang yang gaptek atau gagap teknologi. Nanti bakal terus tertinggal kalau kita nggak mau belajar. Sekarang buat masarin entah barang atau properti, terus nggak perlu ngeluarin banyak biaya. Maraknya sosial media dapat dijadikan sarana untuk memasarkan produk dengan sistem zero marketing atau digital marketing, yaitu pemasaran tanpa modal dengan memanfaatkan media online. Cukup pasang iklan aja di Facebook atau website atau marketplace yang gratis. Udah gratis, jangkauannya luas lagi, gampang banget kan? Yang keenam, sisihkan keuntungan. Sebelum usaha benar-benar sukses atau maju, harus berani hidup prihatin. Setiap bos dapat keuntungan dari komisi, pastikan bos menyisihkan sebagian pendapatan tersebut untuk ditabungkan atau memperbesar usaha bos nantinya. Bisa juga menyisihkan sebagian lagi untuk bersedekah. Karena dengan berbagi rezeki, insya Allah rezeki bos pun bisa dimudahkan oleh Yang Maha Pemberi Rezeki. Nah, itu tadi tips bisnis properti tanpa modal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.